afternoon. Are you guys ready? Yeah. Amen. So, before that, I just want to let you know there's a few things, ya kan? During this week, seperti biasa, as usual, we have our council group untuk for Wednesday, seperti biasa dengan Pastor Dodi. Selasa, council multiculture with Pastor Fanny. And then Jumat masih ada MC, Kamis, Jumat masih ada MC dengan Pastor Nur dan saya sendiri, dan Sabtu kita ada kebaktian Lepington, so don't forget to come. Also we have prayer at night time 7:30 every Wednesday. If you like to come and join us, you are very welcome. Thank you. Untuk seminggu ini kegiatan kita seperti biasa. Jadi tetap semangat bertumbuh di dalam kelompok sel. Amin. Sebelumnya mari kita hati kita mau berdoa sebelum kita masuk ke dalam servis pada sore hari ini. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya Yesus semua oleh kebaikan dan anugerah-Mu, semua oleh kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami mempersembahkan waktu-waktu ini Tuhan untuk kami dapat bersekutu lebih dalam dengan Engkau, mendengar suara-Mu, bahkan kami mau bertumbuh di dalam Engkau lebih lagi. Kau pakai sore ini Tuhan menjadi waktu-waktu yang indah, personal kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, Kau berkati juga pembicara yang ada. Kami percaya Roh Allah boleh ada atas hidupnya, sehingga ia boleh menyampaikan kebenaran dengan penuh dengan ketepatan. In the name of Jesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan kita tetap setia, amin. Even though mungkin maybe kita nggak setia, tapi firman Tuhan berkata Dia tetap setia karena Dia tidak pernah menyangkal dirinya dan tidak bisa menyangkal dirinya, amin. Dan kita percaya bahwa apapun dalam hidup Dia Allah yang setia. Kita memilih untuk tetap percaya dan mengucap syukur. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dariku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tenang, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Benar, Tuhan Yesus selalu setia, saudara. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Dia. Mari kita percayakan hidup kita kepada Dia. Karena Allah yang kami percaya Tuhan, hidup kami akan baik-baik saja di dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang setia. Now we are ready, God, to worship You, to engage with You into more deeper, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau melompat, kami mau memuji Engkau, Bapa kami yang setia. Thank you. Semua yang ready boleh berkata, Amin. Mari kita siap memuji Tuhan, saudara. Mari saudara-saudara, cara berdiri memperlihatkan Tuhan Yesus. Haleluya.
sorakan haleluya. Jangan Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Hormat kemuliaan kebesaran Bapak. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, khususnya Tuhan untuk para jemaat. Kami mau berdoa saat ini dalam mereka ada yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan, memberikan kepada mereka Tuhan harapan untuk mereka juga boleh lebih lagi kuat di dalam Engkau Bapa. Dan juga Tuhan lebih bijaksana lagi dalam memilih makanan atau apapun Bapa. Bapa di surga kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan para jemaat-Mu yang membutuhkan visa Tuhan. Kiranya Kau sendiri membuka jalan Tuhan, membuka Tuhan apa yang mereka butuhkan Bapa. Karena
kami percaya Tuhan, burung pipit Engkau pelihara Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, mereka anak-anak-Mu Tuhan, mereka Tuhan yang mencari Engkau, yang berharap bergantung kepada Engkau Tuhan, pasti Engkau akan pelihara dan sediakan ya Bapa. Biarlah Tuhan di dalam setiap pergumulan kami ya Bapa, Engkau sendiri Tuhan yang membentuk kami Tuhan. Engkau sendiri yang memberi kepada kami Tuhan kemenangan di dalam pergumulan-pergumulan itu Tuhan. Seperti Yakub bergumul dengan Engkau dan Yakub menang karena Engkau memberikan kemenangan Tuhan. Kami bersyukur di dalam pergumulan itu iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Bapa di surga kami berdoa bersyukur Tuhan untuk para tim pastoral yang melayani Engkau, para jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan pelayanan mereka, Engkau memberkati Tuhan keluarga mereka, Engkau berkati Tuhan pekerjaan mereka juga Tuhan, sehingga semua untuk hormat dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini juga Tuhan di dalam keadaan mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau membukakan jalan Tuhan. Mereka yang membutuhkan lebih Engkau Tuhan untuk hal dalam membutuhkan mencukupi kebutuhan keluarga, kiranya Engkau sendiri mencukupkan ya Bapa. Kami percaya lebih dari cukup Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang katakan kami tidak berhutang, kami boleh hidup lebih dari sisanya dan lebih dari cukup ya Bapa. Kami klaim janji-Mu itu ya Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan, Engkau tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan hari-hari ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap komsel, ketua komsel yang ada juga Tuhan, memberikan hikmat akal budi daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam sel grup yang ada Tuhan. Rohani kami semakin juga boleh mengenal kebenaran firman-Mu lebih lagi ya Bapa. Bapa berkati Tuhan anak-anak Tuhan, anak-anak kami Tuhan, generasi-generasi muda Tuhan, memberkati di dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka, di dalam pergaulan mereka, protek mereka dari yang jahat Tuhan, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik ya Bapa. Berkati mereka Tuhan untuk kehidupan nanti mereka dalam berumah tangga juga Tuhan, memberkati, memberikan jodoh yang baik ya Bapa. Kami berkati anak-anak kami Tuhan, biarlah mereka boleh tetap setia di dalam kehidupan masa muda mereka, tetap melayani Engkau Tuhan, tetap mengiring Engkau ya Bapa. Bapa di surga kami serahkan setiap program-program dari gereja yang ada Tuhan, semuanya Tuhan kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri memberkati setiap program-program yang sudah kami diskusikan Tuhan, kiranya sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga kami berkati juga Tuhan keluarga kami yang di Indonesia Tuhan, memberkati mereka, memberikan mereka pekerjaan, keamanan, dan mereka memberikan kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Memberkati pemerintah Indonesia, pemerintah Australia di mana kami juga tinggal saat ini kota Sydney Tuhan. Memberkati, memberikan leader-leader yang baik, yang memimpin Tuhan, yang memberikan kepada kemudahan untuk para orang-orang Tuhan di sini yang tinggal Tuhan. Khususnya untuk kota Sydney kami berdoa Tuhan, memberkati leader yang akan terbentuk Tuhan. Semuanya Tuhan, boleh Tuhan memikirkan dan juga memberi kepentingan-kepentingan untuk rakyat banyak ya Bapa. Bapa di surga berkati Tuhan kami semua yang saat ini juga Tuhan, yang melayani Engkau, yang tidak melayani Engkau, memberikan kepada kami Tuhan kekuatan baru Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Kami semakin kuat bergantung kepada Engkau Tuhan, bukan karena kuat jaga kami Tuhan, tapi Engkau memampukan kami, memberi kaki kami berdiri tegak kuat Tuhan, karena Engkau sendiri memberi kepada kami setiap hari selalu baru kasih-Mu Tuhan, tak pernah habis-habisnya Tuhan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi Tuhan, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Yes Lord, great your faithfulness for us Lord. Thank you so much Lord Jesus. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami, permohonan-permohonan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak pernah Engkau acuhkan air mata kami, doa-doa kami Tuhan, seruan kami Tuhan. Engkau Allah yang mendengar Tuhan, Engkau Allah yang melihat Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan Tuhan. Tidak pernah Engkau menolak kami Tuhan, tapi Engkau menyambut kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bapa pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan semua.
suami saya menemani saya saat ini. Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa, harus luar biasa ya, harus luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya cuma di sini mau sharing. Thank you. Mau sharing yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Nanti mungkin terakhir saya mungkin minta saudara juga sharing sesuatu. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara pasti dahsyat. Saya percaya itu. Karena saya percaya tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita tuh amazing. Amazing kalau kita semua sadar, kalau kita semua tahu bahwa Tuhan mempunyai satu purpose di dalam kehidupan kita, pasti kehidupan yang Anda jalani amazing, pasti amazing. Setiap keadaan, setiap kejadian itu adalah kesaksian yang luar biasa. Saya mau membuka dengan satu judul yang mulai air. God purpose. Saya percaya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita tahu tujuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita akan menjadi amazing. Karena kita berdampak buat orang lain. Jadi hidup kita bukan hanya sekedar bangun, kerja, capek, tidur lagi, tapi enggak gitu. Tapi di tengah-tengah itu ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saya menyadarinya itu. Makanya saya bilang, kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar memenuhi hidup. Kita kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kayaknya itu pertanyaan yang sering saya dengar juga. Kerja buat hidup atau hidup nih tapi buat kerja? Ya kita jawabannya ada di saudara masing-masing. Tapi saya berdoa kalau kita semua tahu tujuan hidup yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa saya mau membahas ini karena dulu saya juga nggak tahu gitu, maksudnya Tuhan mau apa di dalam hidup saya tuh, Tuhan mau apa. Tapi kakak pembina saya di Indonesia, di Jakarta, dia begitu support kita supaya kita tahu tujuan hidup yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita apa. Dia benar-benar support gitu, dia benar-benar kita kalau ketemu seperti tadi Bapak bilang, ditanya gitu, udah tahu belum tujuan hidup kamu, udah tahu belum? Dia selalu gitu, selalu bilang gitu, sampai akhirnya saya mendapatkan itu. Saya bilang, Tuhan, saya mau hidup saya, setiap detik hidup saya, setiap saya menjalani kehidupan saya, itu adalah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Lalu ada di satu retret, waktu itu kita semua berdoa, itu dia. Lalu ada satu hamba Tuhan, dia bilang, kamu berdoa, pasti Tuhan taruh sesuatu di dalam kehidupan kamu. God purpose in your life. Terus saya berdoa, lalu tiba-tiba hamba Tuhan itu berdiri di depan saya. Waktu saya berdoa, saya tahu, saya dapat insight banget. Saya berdiri di depan ribuan, bukan ribuan lagi. Jadi saya di tengah-tengah ini, seluruh ruangan yang saya lihat itu anak-anak. Lalu hamba Tuhan itu berdiri di depan saya. Terus dia bilang gini, Tuhan bicara apa sama kamu? Dia bilang gitu sama saya. Terus saya bilang, saya melihat di depan saya banyak banget anak-anak. Terus dia ketawa, dia bilang, itu yang Tuhan taruh di bawah hidup kamu. Dan purpose itu. Sejak saat itu, sepertinya Tuhan bukakan, bukan sepertinya, tapi saya percaya kalau kita tahu
tahu tujuan Tuhan dan Tuhan sudah tetapkan kita di tujuan itu, Tuhan akan menemukan kita kepada orang-orang yang tepat, kesempatan yang tepat, dengan tujuan yang tepat. Dan itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Saya mulai bertemu, bisa-bisanya, saya bukan background guru, tapi saya ditanya, kamu mau nggak ngajar? Ngajar waktu itu ngajar exco, karena saya suka menari dan saya pelayanan saya waktu itu menari. Mau nggak kamu exco dance di waktu itu masih sekolah penabur. Terus saya bilang, ya saya mau, karena saya tahu anak-anak itu yang Tuhan mau. Dan saya memang di situ pelayanan saya anak-anak. Lalu saya mengajar. Tapi apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup saya buat anak-anak? Di situ saya tiap hari, tiap tahun, semakin tahun saya melihat bagi banyak banget anak-anak yang bermasalah yang datang ke saya, Miss, tahu nggak, mami aku ya ribut sama papi, aku sedih. Jadi seolah-olah Tuhan tetap taruh saya di situ buat jadi counselor buat anak-anak. Dengan cara saya jadi guru, tapi begitu selesai mereka bisa cerita, bisa datang gitu. Dan itu saya nggak pernah duga. Tapi saya percaya itu kalau tujuan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Tuhan menemukan, dilengkapin, setiap hari dilengkapin. Terus belakangan ada lagi, Tuhan percayakan banyak anak-anak autism di sekolahan loh. Di sekolahan dan suruh belajar menari. Suruh belajar menari. Ya bisa diam aja puji Tuhan gitu. Tapi disuruh belajar menari. Tapi itu Tuhan kasih. Tiap tahun bukan semakin sedikit, tiap tahun itu semakin banyak. Terus yang dahsyatnya lagi, Tuhan kerjakan. Tuhan bukakan mata saya buat melihat mereka dari sisi pandangnya Tuhan, bukan sisi pandang manusia. Saya pernah nangis. Saya nggak pernah nangis melihat anak saya, anak murid saya menari di atas panggung. Tapi saat itu saya menangis karena ada anak autis. Oh Tuhan, dia menari di depan panggung dengan luar biasa. Saya nggak pernah melihat itu dan Tuhan kasih lihat itu ke saya. Dan Tuhan tambah terbuka di dalam hati saya. That's your calling. That's your calling. Sampai sini, saya juga bingung kenapa saya bisa ada di childcare gitu. Gak pernah tahu juga. Tapi saya tahu itu part of God's calling. God's calling. Terus ini kejadian di childcare saya. Saya dapat juga anak spesial di childcare. Yang pertama kali datang, di touch aja begitu brutal ya, gitu. Tapi kemarin 2 minggu yang lalu, aku amazed banget. Anak ini spesial. Dia kalau di touch, even sama educator, dia akan berontak. Tetapi 2 minggu yang lalu, dia bisa-bisanya anak itu dia lari ke saya. Saya selalu kalau misalnya ketemu dia, saya peluk dia, saya bilang, I love you, you're special. Selalu saya confess hal yang terbalik dengan keadaan dia. I love you, you are strong, you are special. Lalu tiba-tiba yang 2 minggu yang lalu, bisa-bisanya dia datang ke saya, dia lari. Begitu saya buka pintu, dia lari ke saya. Dia cuma dengan gesturnya dia mau aku duduk dan hug dia. That's calling. Begitu berharganya mereka di mata Tuhan. Saya melihat mereka bukan dengan mata saya yang melihat, anak ini nakal banget gitu. Tapi saya melihat dengan mata Tuhan. That's calling. Saya percaya setiap kita pasti ada dan Tuhan taruh itu. Tujuan besar. Kita baca Efesus 2
2 ayat 10. Kita baca sama-sama kali ya. 1, 2, 3. Pekerjaan baik. Pertama, dan yang kedua, yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita? Aku cuma suamiku, saya tahu dia suka sekali musik. Sampai satu kali di satu wish aku udah bilang juga, udah cerita pada dia, Tuhan aku mau lagu dia didengar banyak orang. Satu, bisa dinyanyikan di bangsa-bangsa. Mungkin besar ya, wishnya besar. Tapi itu aku catat itu beberapa tahun yang lalu. Aku catat. Jadi setiap apa yang Tuhan taruh, purpose atau apa yang Tuhan taruh di dalam hati, dan aku selalu catat. Aku orangnya tuh makanya bukunya ini kan benar-benar catatan. Enggak. Mungkin ada yang jadul, catat. Enggak. Aku suka mencatat. Dan you know what? Itu kejadian. Ini lagunya dia kemarin dibawakan di sini. Even mungkin dia bilang, itu kan dia yang mimpin, jadi dia bisa. Tapi sebelumnya juga itu dibawakan di luar. Nggak taruh. Dan setelah kalau kejadian, aku selalu checklist aku kontak. Checklist ini selesai. Ini Tuhan, ini kejadian Tuhan. Wah, dahsyat Tuhan. Jadi semakin hari aku semakin excited bahwa hidup bersama dengan Tuhan tuh banyak hal-hal excited gitu. Susahnya ada, tapi itu jadi selalu aku bilang, susahnya itu buat kita jadi apa ya? Jadi kita lebih berharap sama Tuhan, lebih berpegang sama Tuhan. Oh Tuhan, aku nggak bisa ini. Kayak salah satu anak muridku juga selalu, papa, daddy, I want daddy. Tapi itu kadang-kadang buat aku belajar. Ya, sebentar-bentar Tuhan tolong. Ini kan kadang-kadang semua Tuhan tolong. Karena aku belajar dari hal-hal sederhana yang Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tolong, Daddy, aku gak pernah bosan. Jadi saya percaya pekerjaan baik apapun yang sedang Anda lakukan saat ini, misalnya bekerja di driver, ketemu banyak orang, pasti itu ada kesempatan yang Tuhan kasih buat kita semua, atau apapun juga. Tapi saya encourage kita semua, kita tahu tujuan hidup Tuhan, apa God's purpose in our life gitu. Karena kalau kita tahu, kayak kita langsung ada di dalam tracknya Tuhan loh. Kalau kita mobil-mobilan, itu ada di dalam tracknya gitu. Kalau di dalam tracknya kita start sampai finish, jadi nggak kemana-mana. Makanya aku selalu encourage kita semua, kita tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena nggak cuma hidup setiap kali hal-hal rutin yang terjadi, tetapi ada hal besar. Next. Oke, kita baca dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yang pria baca yang ganjil, yang wanita baca yang genap ya. Oke ya. 1, 2, 3. Aku ingin mengetahui rencana-rencana yang apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan. Memberikan kepadamu hari depan yang
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. 13 Saul menanyakan aku. Kamu menjadi aku, kamu akan mendengarkan aku apabila aku menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. 14 terakhir. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah tercerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Aku akan fokus di ayat 11. Di ayat 11 ini. Enggak. Oke. Di situ ada kata-kata tentang harapan. Harapan. Ternyata harapan itu dari bahasa Ibrani. Mungkin kasih tahu aku ya, kan di sini banyak banget pastor. Mungkin kalau aku salah, koreksi aku nggak apa-apa. Bahasa Ibrani itu harapan itu tikvah. Tikvah. Dalam bahasa Ibrani artinya keyakinan yang kuat pada janji yang diberikan Tuhan. Kenapa aku mention Rasul Paulus? Rasul Paulus itu keren banget. Keren banget. Kata-kata dia yang boleh dibukakan. Dalam segala hal, kami ditindas. Kami tidak terjepit. Kami habis akal. Namun gak putus asa. Keren ya? Orang yang penuh dengan harapan. Kalau orang yang gak punya harapan, gak punya gak punya harapan, gak punya tikwa, itu gak akan pernah bisa berkata seperti ini. Kami dianiaya, namun gak ditinggalkan. Selalu ada hal positif. Hal positif yang dia dapat. Kalau memang hal yang jelek terjadi di dalam kehidupan dia, selalu positif. Pasti ada apa nih Tuhan bekerja nih. Kamu tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun gak binasa. Keren banget Rasul Paulus. Jadi kalau saat ini mungkin ada hal yang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Percaya deh, kalau kita di dalam tracknya Tuhan, di dalam God's purpose, pasti Tuhan akan temukan ke orang-orang yang tepat, saat yang tepat, dengan tujuan yang tepat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya itu. God has given us the seed to live His purpose. Jadi gak pernah Tuhan kalau kasih kita sesuatu kayak tadi yang aku bilang, kalau Tuhan kasih sesuatu, Tuhan akan perlengkapkan kita semua. Apapun itu pasti Tuhan perlengkapi. Tuhan pasti kasih kemampuan, dan Tuhan pasti kasih kita keinginan untuk menghidupi panggilannya. Kadang kita berasa gini loh, Tuhan yang saya lakukan tuh kecil Tuhan, gak ada apa-apa. Tapi justru hal kecil di mata kita saat kita meletakkannya di dalam tangan Tuhan, seperti 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan, berlipat kali ganda nggak? Berlipat asal ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Kalau di tangan kita segitu aja. Tapi kalau di tangan Tuhan, yang 5 roti 2 ikan itu akan berlipat-lipat kali ganda. Malah bersisa. Kata Bapak, hidup dengan sisanya. Udah dibayarkan tapi ada sisanya. Ya. Percaya
kita semua pasti ada di dalam rencana Tuhan. Saya mau share kejadian ini beberapa hari yang kemarin. Gak tau gimana, pagi-pagi saya bangun, tapi Tuhan kasih saya beban, kamu transfer uang segini ke sini. Terus saya bilang, segitu ya Tuhan, saya cuma punya segitu juga nih. Transfer segitu ke sini. Terus, tapi saya mau taat, saya mau belajar buat taat. Lalu saya transfer uang itu di kita pagi. Habis itu jam sebelum pergi ke nursing home, tiba-tiba saya dapat WhatsApp. Dia bilang, tahu nggak, hari ini saya mau masak, saya nggak punya uang. Saya nggak tahu, kamu kenapa bisa transfer saya? Dia waktu itu dia sampai telepon, dia sampai bilang, oh saya mau beli makan, dia mau jualan. Tapi uang dia cuma tinggal segitu dan buat beli barang yang dia jualan itu nggak bisa. Lalu saya bilang, nggak tahu tadi pagi pokoknya Tuhan suruh saya transfer kamu. Saya bersyukur, saya bilang berarti Tuhan sayang sama kamu. Kalau Tuhan nggak sayang, dia nggak akan suruh saya buat transfer kamu. Berarti Tuhan sayang sama kamu. Memang hidupnya dia lagi struggle. Sampai dia bilang, kamu pagi-pagi bikin saya nangis. Kamu pagi-pagi bikin saya nangis. Katanya dia bilang gitu. Saya bilang ya Tuhan baik sama kamu. Tuhan berarti Tuhan masih pelihara hidup kamu. Tuhan masih pelihara hidup kamu. Ya, jadi saya percaya kita semua di sini punya seed yang kelihatannya kecil. Tapi kalau di tangan Tuhan akan jadi besar, berlipat kali ganda. Oke, ini yang dibilang, dia memenuhi mereka dengan keahlian. Pasti Tuhan kasih sesuatu. Don't worry, kalau kalian tahu kan purpose di dalam kehidupan kalian, pasti Tuhan kasih sesuatu. Tuhan akan perlengkapi, ya. Yang kedua di Keluaran 35 ayat 35, dia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain pinisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala pekerjaan dan perancangan segala sesuatu memenuhi mereka dengan keahlian. Kita semua pasti punya keahlian, Tuhan tolong. Lalu Keluaran 36 ayat 2, lalu Musa memanggil Bezalel, Oholiyah, dan setiap orang ahli yang dalam hatinya telah ditanamkan Tuhan keahlian. Lalu Tuhan tanamkan. Tuhan kasih seed di dalam kehidupan kita, dan saya percaya seednya itu untuk memberkati banyak orang, memberkati orang di sekitar kita. Menjadi jawaban. Kalau kita kerja di carer kayak ibu, pasti jadi berkat, karena di tangan Tuhan akan jadi berkat. Kalau kita melakukan bagian kita di childcare, jadi berkat di childcare. Dan kita banyak loh anak-anak yang, kalau saya lihat ya mereka, itu generasi itu terus ada di dalam hati saya, dan saya berdoa buat next generation, memberkati bangsa ini lewat anak-anak yang saya asuh, lewat anak-anak yang menjadi anak-anak yang strong secara love. Dimanapun, driver, antar ya, antar semuanya akan Tuhan jadikan luar biasa, karena di tangan Tuhan bukan di tangan kita. Kita nyanyi sama-sama ya, dari semua
saya percaya banget bahwa kita semua ditetapkan. Jadi jangan nunggu, kita nggak tahu nih akhirnya gimana. Cari tahu sekarang. Tapi karena kita punya pastor banyak. Kalau kalian misalnya Tuhan saya nggak, kalau kita di sini pastornya bersyukur pastornya banyak. Dulu saya juga ada kakak pembina yang membimbing saya. Kalau kalian butuh pastor saya, tolong dong didoakan atau bantu saya menemukan calling saya di dalam kehidupan saya. Saya percaya banyak pastor yang akan biar hidup kita dahsyat. Keren. Saya kalau ngomong kayak gini merinding. Dahsyat. Oke, kita nyanyikan lagu ini dari semua. Telah Tuhan tetapkan. Ini buat kehidupan kita ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Amin. Tikva. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Caranya dari semula Tuhan tetapkan. Jadi harapan, jadi tikva. Kita nyanyikan sekali lagi. Mungkin saudara bernyanyi, ya. Semula hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Keren ya kalau hidup kita berarti buat orang lain. Wah, keren, 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 keren. Mungkin saya akan menutup ini. When you realize that purpose for your life isn't just about you, bukan kita, tapi buat orang lain. He will use you in mighty way. He will use you. Saya belajar untuk berkata, ini Tuhan taruhkan juga di dalam hati saya. Setiap hari saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan buat Tuhan? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya sendiri? Biarlah itu menjadi pertanyaan kita setiap hari. Tuhan mau apa sih saya lakukan apa hari ini? Tuhan mau lakukan apa hari ini? Saya percaya Tuhan akan
bisa nanya terus. Tuhan annoying gak sih, berasa gak sih? Annoying gak sih? Aku rasa sih enggak. Malah Tuhan bilang, nah, dia bergantung banget dia sama saya. Saya percaya juga papi dari anak didik saya itu, kalau tahu apa-apa, daddy, pasti dia berasa, oh, anakku ini benar-benar depend ya on me, gitu. Benar-benar mencari aku ya. Pasti papinya bangga. Pasti papinya berasa, oh, anakku ternyata apa-apa aku, carinya aku. Saya berdoa kalau saya dikasih Tuhan kesempatan buat hidup, sekarang ini saya dikasih second chance buat ngejalanin hidup. Saya mau Tuhan berkata, wow. Saat nanti saya ketemu sama Tuhan, saya finishing well, melakukan bagian saya, dan saya udah bilang Tuhan, saya sudah menyelesaikan bagian saya. Saya percaya Tuhan melakukan bagian Tuhan dahsyat. Ibu hidup jadi berkat buat orang lain, karena kita tahu kita punya Tuhan. God purpose for my life. Belum saya selesai. Maaf kalau kecepatan atau kelamaan. Saya mau encourage kita semua. Saya suka menulis. Jadi saya selalu menuliskan segala sesuatu tuh di buku saya. Mungkin ini ada baik, bukan ada baiknya, karena saya merasakan ini sesuatu yang good gitu. Karena satu kali pas kita ketemu surat itu, kita ingat, oh ternyata saya pernah nulis ini ya, ternyata saya pernah nulis ini ya. Mungkin saya ada beberapa yang dengan foto kalian, tapi maafkan kalau saya nggak bisa menemukan foto kalian di sosial media. Jadi saya pakai gambar biasa, tetapi ada tulisan God's purpose for my life. Jadi biar kalian semua menuliskan itu di sini, di kertas yang saya kasih. Kalau sampai saya belum tahu apa yang menjadi panggilan saya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi apa yang ada di hati saudara untuk saudara tuliskan, itu awal. Itu awal. Jadi maaf kalau ada yang nggak ada fotonya ya, benar-benar maaf. Jadi cuma gambar itu aja, gambar. Buat kenang-kenangan. Itu boleh mini atau Stanley, kan ada mukanya ya. Boleh itu, atau mau pakai gambar yang nggak ada. Satu orang satu, even itu suami istri, saya pakai satu. Maaf, benar-benar maaf banget ya, nggak ada itunya. Berarti saya nggak bisa membuka sosial media kalian. Dan saya nggak punya fotonya. Mungkin. Jadi silakan Anda menulis. Ini ada bolpen juga, saya udah siapkan. Oh, Nur juga ada. Tuliskan God purpose sama boleh juga sih kalau misalnya saya punya dream, tapi Tuhan, saya punya dream nih, mau tuliskan di sini juga nggak apa-apa. Seperti yang saya bilang, saya pernah menuliskan buat suami saya dan itu kejadian, dan saya bilang itu checklistnya saya. Ternyata saya pernah berdoa loh buat ini, sekarang ini dreamnya saya dulu begini loh buat suami saya.
Di belakangnya? Di belakangnya. Bisa nggak? Oh, mau dibacain? Boleh. Kalau mau sharing, boleh. Enggak. Ini akan jadi milik pribadi. Akan jadi milik pribadi. Jadi milik pribadi buat kalian. Ada ibu juga ada. Kalau cuma aku dreamnya ini atau it's okay. Go ahead. You can write it. You can write it. Boleh ditambahkan wish, dream, boleh. Kalau itu semua sesuai dengan yang Tuhan mau pasti terlaksana. Pasti. Oke, mungkin. Pada punya banyak mimpi panjang. Kenapa? Pada punya banyak mimpi kayaknya panjang sekali. Gak apa-apa. Malahan dulu aku di encourage nulis 50 dream. Wow. 50. Serius. 50 dream. Habis itu nanti kita bilang nanti kita 1 tahun kita ketemu lagi, kita lihat apa yang sudah terlaksana. Karena setiap dreamnya itu pokoknya kalau itu sesuai dengan Tuhan mau pasti kejadian kok. Even waktu itu aku cuma nulis Tuhan aku mau pergi ke luar negeri, negaranya aku tulis spesifik. Dan benar loh kejadian, tahun itu saya pergi. Padahal nggak kepikiran duit dari mana gitu. Tapi kejadian tahun itu saya pergi ke negara yang saya tulis. Itu checklist saya. Amazing. Oke, mungkin aku sambil menulis kalau masih banyak baru saya serahkan kepada Pastor Iwan.
Terima kasih untuk ilahannya Tuhan. Sambil nulis ya, saudara. Saya diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita semua diberkati ya. Effort banget nih sampai nge-print satu-satu. Luar biasa. Kreatif. Terus saudara, saya jadi ingat Pastor Pau. Ada yang kenal Pastor Pau nggak? Aduh, saudara. Ya kenal ya? Saudara enggak? Nah, GMS tuh, ada yang nyebut di belakang. Pastor Pau GMS. Dia punya hati buat anak luar biasa, saudara. Preachingnya itu sederhana, simpel banget. Setiap kali dia preaching di ibadah raya itu preachingnya simpel sekali, tapi jelas banget hatinya tuh sangat merindukan revivalnya anak-anak. Jadi kerasa banget bahwa dia sekarang jadi pemimpinnya gereja anak di GMS ya, di pusat di Surabaya. Setiap kali dengerin dia tuh kerasa banget kalau dia ini memang panggilannya tuh di anak-anak, ngomongnya pun seperti anak-anak, saudara. Ngomongnya itu cablak-cablaknya itu seperti anak-anak banget. Jadi Tuhan itu sudah specifically taruh tujuan tertentu dan menaruh keahlian di sana sehingga dia bisa diterima banget oleh anak-anak di sana dan berkembang banget yang namanya Eagle Kids itu. Nah, saudara, jangan remehkan setiap kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Itu talenta. Talenta itu adalah bahan dan modal kita untuk bisa melakukan tujuan baik. Memberi buah, kalau kata di ayat lain yang lain itu memberi buah. Artinya apa? Jangan sampai kita abaikan yang namanya keahlian kita. Entah itu masak, entah itu apa, do it for God. Lakukan buat pekerjaan Tuhan, lakukan buat Tuhan. Karena untuk itulah kita ditaruh talenta itu. Makanya gini, kalau kita jadi suami orang atau kita jadi istri orang, jangan pernah hambat talenta orang, jangan pernah tidak modalin talenta itu. Kalau masak, belilah panci yang 2.800 itu. Kalau talentanya masak loh, kalau talentanya masak, kalau bukan talentanya masak, jangan. Boros. Bener gak? Tapi kalau talentanya masak, go for it, bikinin dapur gede, bikinin panci gede-gede, bikinin gitu. Karena itu talentanya dia, modal dia untuk berbuah, modal dia untuk melakukan tujuan hidupnya, tujuan Tuhan. Kalau saya, musik, jangan hambat saya buat beli alat musik, jangan. Jangan hambat saya buat beli software, buat beli program, buat beli komputer, buat beli apa. Itu modal saya untuk bisa berbuat baik, untuk bisa bertujuan di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, kenali tujuanmu dan kita akan merasa bahwa gini, setiap hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita dalam bentuk keahlian yang akhirnya nanti kita upgrade karena talenta itu harus bertambah dan kita harus bertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Satu hari nanti kita ketemu Tuhan, kita bawa talenta itu dan kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini sudah mempermuliakan nama Tuhan dengan talenta itu. Amin, saudara. Saya tulis karena job list saya sudah jelas banget sebelum saya ke Australia. Job list saya sudah jelas banget, pekerjaan saya sudah jelas banget. Namanya seperti Yohanes Pembaptis. 2 kali diteguhkan sama Pak Yohanes, Pak Jonathan Patiasina. Kamu tuh kayak Yohanes Pembaptis. Memang job listnya seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalanmu, karena persiapkanlah jalan bagi Tuhan lah. Itu yang saya coba kerjakan dalam hidup saya. Beberapa bulan yang lalu kita baptis Sarah ya. Sarah orang Vietnam itu ya, temannya Chloe. Lucu banget, waktu pas belajar baptisan itu, yang belajar tuh 2 orang. Jadi ada Sarah, ada Austin. Yang Austin ini memang tidak mau dibaptis dulu, gitu.
Tapi dia mau ikut kelas baptisannya, ikut kelas baptisan. Saya dibaptis. Di akhir kelas baptisan itu saya bilang, Austin, kalau kamu udah benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, kenapa gak go for it? Seperti kayak kamu udah yakin rumah itu punya kamu, kenapa kamu gak ambil sertifikatnya? Itu kan rumah kamu, kalau udah yakin. Well, beberapa minggu yang lalu dia dibaptis juga. Puji Tuhan, 2 orang Vietnam dibaptis. Buat saya ambil bagian di dalam kelas baptisannya, walaupun saya bukan orang yang nyemplungin dia di air gitu, tapi at least sudah menaruh something di dalam kehidupannya. Buat saya, satu job list saya terpenuhi, like John the Baptist, like John the Baptist. Hari ini saya ya pokoknya udah, kalau hidup tuh maunya begini aja lah, seperti ini. Yang lain-lain disesuaikan aja lah. Gak punya duit, gak usah ngekrus. Gak punya duit, gak usah ke Jepang. Gak punya duit, gak usah ke Hongkong. Gak punya duit, gak usah ke itu. Gak usah, gak apa-apa. Tapi yang penting checklistnya ini nyampe. Buat saya ini jauh lebih penting daripada apa yang kita bisa lihat di dunia ini, karena satu hari nanti kita akan amazed dengan apa yang kita bisa lihat di surga. Amin, saudara. So, hari ini punya tujuan Tuhan, tujuan besar Tuhan dalam hidupmu itu apa? Punya itu, dan kita mulai akan hidup tidak main-main dan tidak buang-buang semua waktu kita. Karena kalau kita buang seperti orang yang punya 1 talenta itu dipendam aja, akhirnya nggak ada kebaikan yang bisa dia buat kepada orang lain, nggak ada hal yang bisa dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan, akhirnya hidupnya menjadi sia-sia. Menurut saya, orang yang punya tujuan besar dalam hidupnya nggak akan habiskan waktu main game berjam-jam, nggak akan habiskan waktu nonton berjam-jam, nggak akan habiskan waktu buat yang lain, kecuali memikirkan bagaimana tujuan ini bisa tercapai dalam kehidupannya. So, menurut saya, orang-orang seperti si Erin ini adalah orang-orang yang cocok, pantas banget untuk dapat PR di sini. Menurut saya, punya tujuan, tahu purpose-nya apa, punya hati yang tulus. Di sini belum ada gereja anak. Menurut saya, negara ini butuh orang-orang seperti karena siapa yang mau menyelamatkan anak-anak di tempat ini kalau bukan orang yang punya tujuan jelas dan punya hati untuk menjangkau anak-anak seperti ini. Dan hati gereja anak itu sudah ada di hati kita, di hati saya sama Nur Bapak itu udah ada. Dulu proyeksinya Pastor Yohana tuh, kita selalu bilang sama dia, gereja anak, gereja anak, gereja anak, gereja anak. Apalagi dia datang selalu dengan mindset second generation. Dia kan selalu ngomong begitu, benar gak Puspa? Benar ya? Second generation. Prosesinya Yohana waktu itu. Sekarang kita nggak punya Yohana. I don't know siapa yang bisa fulfill. Menurut saya sih ini cocok. Berjuanglah buat PR di sini. Apapun yang terjadi, berjuang karena tahu tujuan besar. Dan sekali lagi bukan cuma keahlian, menurut saya yang Tuhan provide, visa pun pasti di-provide. Amin. Selamat diberkati. Apa yang kita tulis pertanggungjawabkan, ya. Jangan sia-siakan waktu yang ada, karena ini akan kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Yuk sama-sama kita bagi berdiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, oh my
tulus, kami harus punya hati yang setia, kami harus punya hati yang memberi, kami harus punya hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sore ini Tuhan kami dengar Tuhan Yesus firman Tuhan mengenai tujuan hidup Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami berani Tuhan jadi orang yang berani ganti cita-cita yang sudah kami desain sebelumnya Tuhan. Cita-cita jadi kaya, cita-cita pensiun muda, cita-cita mau tua enak-enakan aja tinggal duduk-duduk pasif dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan kami tahu dan kami dengar hari ini Tuhan bahwa hidup untuk bekerja Tuhan. Ketika Adam diciptakan Tuhan, hidup datangnya dari Tuhan. Pekerjaan datang dari Tuhan. Adam bukan kerja untuk hidup, karena hidup itu sudah datang dari Tuhan. Adam langsung punya pekerjaan. Dan dia excellent mengerjakan pekerjaannya. Dan biar kita juga sama. Kalau kami masih diizinkan hidup Tuhan, biar kami bekerja untuk memberi buah bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengar ini Tuhan. Biar segala sesuatu yang kami tulis ini Tuhan, tulus keluar dari dasar hati kami. Dan kami boleh perjuangkan ini Tuhan, mengerjakan sebaik-baiknya Tuhan yang kami bisa kerjakan Tuhan Yesus. Seberapapun yang terlipat gandakan Tuhan Yesus dari pekerjaan yang kami akan kerjakan ini Tuhan, biar itu dipakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Seperti orang yang bisa memperjuangkan 4 talenta, ataupun seperti orang yang begitu excellent yang memperjuangkan 10 talenta, biar itu boleh menyenangkan hati. Terpuji nama-Mu, Kau memberkati Cikirem Tuhan Yesus. Tuhan, visanya tinggal beberapa bulan Tuhan. Tuhan, kalau memang Kau menempatkan Tuhan Yesus keluarga ini untuk jadi berkat di kota ini, di Australia Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar ada jalan yang terbuka Tuhan. I'm praying for the open doors, Lord Jesus. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar keluarga yang sudah tahu tujuan ini Tuhan bisa terus melayani Tuhan. Bahkan rencana besar boleh terjadi dalam hidupnya dia Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, Kau temukan sponsor yang tepat Tuhan, Kau menemukan company yang tepat Tuhan Yesus. Bukan dia yang cari company, Tuhan, company yang harus cari dia Tuhan. Sponsorship yang harus cari dia Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, and pray breakthrough visa terjadi Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka berdua. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin dan kami punya harapan, kami punya tikva Tuhan, kami punya harapan dan pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan kami yang Maha Besar El Shaddai itu tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat teman-teman yang lain yang juga sedang memperjuangkan visa, I'm praying, saya berdoa yang sama. Biar Tuhan sendiri yang menaruh jalan keluar dalam hidupmu. Stop berharap pada orang, stop berharap pada lembaga, stop berharap pada organisasi, stop berharap pada itu semua. Berharap kepada Tuhan yang punya jalan keluar. Dan kau akan lihat betapa satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan adalah Tuhan El Shaddai, Allah El Gibor, Tuhan yang Maha Kuasa. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Well, thank you sekali lagi Cilerin. Thank you so much buat firman Tuhan ya.
Kalau ini tepuk tangan untuk Ci Ire dong. Terima kasih Ci Ire. Ya, kita akan siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Ajaran kami untuk menggenapi setiap tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami akan memberi dengan sukacita dan kami akan memperluas pekerjaan. Pujian namamu kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Jadi sama-sama kita bangkit berdiri, kita selesai dengan ibadah kita. Bapak dan Saudara, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau kami masih boleh beri kesempatan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus di dalam kondisi yang sehat, di dalam kondisi yang baik Tuhan Yesus, untuk memuji memuliakan namamu, untuk berfellowship satu dengan yang lain, saling menguatkan dengan yang lain Tuhan Yesus, menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Puji nama, mari sama-sama kita arahkan tangan kita ke atas. Terima kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang dan sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Yesus kita boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless, God bless, God bless.